Taswata TV, media tasfiyah wa tarbiyah Islamiyah. Ketika umur beliau sudah sa'yu, as-sa'yu disebutkan oleh para ulama antara 7 tahun atau 12 sampai 14 tahun. Membuat semakin bahagia Ibrahim. Anaknya sudah mulai tumbuh, sudah mulai berbicara, sudah bisa membantu ayahnya. Ini umur-umur yang sedang dinanti-nantikan oleh seorang ayah akan kehadiran anaknya, kan begitu. Kalau masih 1 tahun kan masih ngompol, masih belum bisa membantu orang tuanya. Kalau umurnya sudah di atas 20 tahun ya sudah siap-siap menikah, berarti dia akan berpisah dengan orang tuanya. Nah, umur-umur yang 12 tahun sampai 14 tahun kan anak selalu lengket dengan orang tuanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim kembali. Apakah Ibrahim lebih cinta kepada anaknya? Ataukah dia lebih cinta kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini merupakan ujian yang sangat besar. Ini bukan ujian yang kecil bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini ujian yang sangat besar, disuruh sembelih anak satu-satunya yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam sebelum datangnya Ishak pada waktu itu. Apakah kita masih berkutat dalam permasalahan berkurban wajib ataukah sunnah? Kalau memang sunnah kakehanam kurban long kalinya sunnah kahana wajib. Berapa uang yang kita keluarkan untuk berkurban? Ya, 1.700.000 kita bisa beli 1 ekor kambing. Yang mana kambing tersebut bahwa bisa kita makan untuk diri kita sendiri, bisa untuk makan keluarga kita, bisa kita simpan di kulkas, bisa kita bagi kepada tetangga kita, bisa kita bagi kepada saudara kita bagi kepada fakir miskin. 1.700.000 kita tidak siap berkorban untuk Allah. Sementara Ibrahim beliau mengorbankan anak beliau untuk menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ketika kita membahas dalam usul fikih, dalam fikih, silakan kita membahas apa hukum berkurban wajib ataukah sunnah. Tetapi dari sisi tatbiqiyah al-amaliyah para hadirin, kita sudah tidak lagi melihat wajib ataukah sunnah, tetapi kita melihat itu sunnah Rasulullah ataukah tidak. Itu perintah Allah ataukah tidak. Itu perbuatan Nabi ataukah tidak. Bisa difahami ya? Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar ilmu agama bukan untuk menghindar mengamalkan ilmu tersebut kalau hukumnya sunnah, enggak. Itu cuma sekedar pembahasan fikih, tapi dari sisi amalan semaksimal mungkin para sahabat akan mengamalkan walaupun bukan sebuah kewajiban. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Dhahaba ahlu duthur bi amwalihim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqu lam natasaddaq." Telah pergi orang-orang kaya dengan harta-harta mereka. Mereka salat seperti kami salat, kata orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak mampu bersedekah. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa amalan yang akan bisa menyaingi sedekah mereka ya Rasulullah? Kami tidak ingin kalah di sisi Allah kepada mereka ya Rasulullah. Kami tidak ingin kalah." Kemudian Rasulullah mengajarkan mereka berzikir. Selesai salawat, dan itu akan menyaingi daripada amalan sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat yang memiliki kemampuan. Sementara orang yang fakir, ada kewajiban nggak mereka membayar zakat? Orang yang fakir tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, tetapi mereka lah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namun para sahabat Rasulullah mereka juga ingin beramal walaupun mereka nggak punya uang. Bukan sebuah kewajiban. Makanya saya sebutkan tadi, mereka belajar ilmu agama bukan untuk menghindar ketika mengetahui itu hukumnya sunnah. Ya, kita tidak diperintahkan berkorban seperti Ibrahim berkorban. Tapi Ibrahim buktikan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau utarakan apa yang beliau lihat dalam mimpi beliau.